Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dilindungi dari segala macam bahaya-bahaya dan kemaksiatan. Semoga kita selalu diberikan taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan keafiatan sehingga kita selalu bisa menjalankan ibadah-ibadah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai zawaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu peristiwa pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan insyaallah pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa penting dan agung dalam dunia Islam yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus peristiwa ini menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Apa itu? Yaitu peristiwa mengenai Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Kalau dipikirkan secara akal, mungkin akal ini tidak akan bisa menjangkaunya. Karena saat itu tidak ada transportasi seperti sekarang yang sangat-sangat canggih. Dulu kalau tidak berjalan kaki, ya memakai onta ataupun kuda. Dan kalaupun menggunakan kuda, tidak akan bisa menempuh perjalanan yang begitu singkat. Maka akal tidak akan bisa menjangkau peristiwa tersebut. Bagaimana Rasulullah bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat? Akal tidak bisa menjangkaunya. Tetapi itu adalah semua murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qudrah Allah Subhanahu wa taala. Raqiban 'alal buraq, mengendarai buraq, jenis hewan. Para ulama mengatakan buraq ini seperti atau lebih tinggi daripada kuda dan lebih cepat darinya. Bi suhbati Jibril alaihi salam. Dan Rasulullah saat itu tidak sendirian, melainkan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Fanazala hunak, lalu ketika sampai di sana di Masjidil Aqsa, wa shalla bil anbiya'i imaman, lalu Rasulullah salat mengimami para nabi-nabi yang sudah menunggu beliau. Karena peristiwa itu merupakan peristiwa yang agung. Wa rabatal buraq bi halqati babil masjid. Lalu Rasulullah mengikat buraqnya, mengikat kendaraannya saat itu di salah satu sisi masjid atau di tiangnya. Tsumma urija bihi tilkal lailah min Baitul Maqdis ila sama. Maka setelah itu Rasulullah dinaikkan ke langit dunia. Artinya bukan beliau sendiri yang naik, tetapi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya akal tidak bisa menjangkaunya, bagaimanapun canggihnya.
peralatan-peralatan kita saat ini tidak bisa menjangkau akal untuk memikirkan peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat di luar akal kita. Itu semua murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, murni kudrah Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit dunia. Kalau Allah sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, maka akan terjadi semuanya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, maka akan jadi. Tsumma urija bihi ilal jabbari jalla jalaluh. Kemudian beliau dinaikkan kembali ke langit, lapisan langit-langit yang ada. Lapisan-lapisan langit dari pertama sampai ke-7. Sampai akhirnya mendekat, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini au adna. Sampai pada akhirnya beliau semakin dekat dengan lingkaran di mana beliau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Lalu ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, auha ila 'abdihi ma auha. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau apa yang ingin diwahyukan. Wa farada alaihi 50 salatan. Apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan salah satu kewajiban yang sangat-sangat agung kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, yaitu kewajiban salat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Itu pada awalnya. Fasa'alahu at-takhfif fi 'adadi as-salawat ba'dama asyara alaihi Musa alaihi salam bi talab at-takhfif. Apakah ketika Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam menerimanya? Iya. Beliau tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah menerima kewajiban itu, beliau turun bertemu dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kaummu tidak akan bisa melaksanakan itu, tidak akan mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka disarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka naiklah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan meminta keringanan-keringanan. Setelah dikurangi 5, setelah dikurangi 5 dan seterusnya, sampai pada akhirnya Allah mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu setelah beberapa kali bernegosiasi, beberapa kali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas saran Nabi Musa. Hatta ja'alaha khamsan thumma nada munadin. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Thumma nada munadin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Saya sudah sampaikan kewajibanku, artinya saya sudah berikan kewajiban salat kepadamu. Wa khafaftu an ibadi, dan saya sudah meringankan kepada hamba-hambaku. Saya sudah ringankan itu dari yang 50 menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Maka itulah sejarah bagaimana Rasulullah menerima kewajiban salat. Yang mana kewajiban salat ini dilakukan dalam sehari semalam. 5 waktu dalam sehari semalam. Tidak ada perintah dan kewajiban yang lain yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti
bagaimana beliau menerima kewajiban salat. Lalu apa hikmah dan ibrah dari peristiwa ini? Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tahun ini tahun di mana beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj merupakan tahun duka cita, Amul Huzn. Karena tahun itu istri dan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai meninggal dunia, Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Maka Rasulullah menghiburnya dengan melakukan perjalanan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Lalu yang kedua, ibrah dan hikmah dari peristiwa ini adalah salat Rasulullah dengan para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Rasulullah kedudukannya sangat tinggi dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Maka beliau menjadi imam mereka. Itu menunjukkan bahwa beliau kedudukannya sangat tinggi. Lalu yang ketiga, sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa punya kaitan yang sangat erat. Dan Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin. Maka sudah sepantasnya kita menjaga dan menghormati Masjidil Aqsa. Lalu yang terakhir mungkin urgensi salat dan kedudukannya yang sangat agung. Kenapa? Karena jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, akan tetapi perintah salat langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Tanpa perantara Jibril. Kalau seandainya perintah-perintah lain, kewajiban-kewajiban lain cukup melalui wahyu, cukup melalui perantara Jibril alaihissalam, akan tetapi salat ini Allah panggil langsung Rasulullah untuk bertemu dengan Allah dan langsung diperintahkan, tidak melalui Jibril, tanpa perantara. Maka tullabi rahimani wa rahimakumullah, itulah sekilas sejarah mengenai peristiwa Isra Mi'raj dan beberapa hikmahnya. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dan semoga kita selalu bisa menjaga salat kita, menjaga akidah kita tentunya, dan tentunya kita sebagai umat muslimin selalu meyakini setiap peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.